Dan berikutnya, mari kita dengarkan bersama. Kepada yang terhormat Ibu Fadia Arofik, SEMM selaku Bupati Pekalongan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus pusat Rifaiyah Bapak Kiai Haji Dr. Mukhlisin, yang saya hormati pengurus pusat Umri Ibu Evi Husni Yatu Kholisa, kurang lebih kalau salah namanya maaf ya Bu. Yang saya hormati pengurus Umri Jawa Tengah, pengurus Umri Jawa Barat, pengurus Umri Sulawesi, pengurus daerah Rifaiyah Kabupaten dan Kota Pekalongan Bapak Haji Abdul Hafid, pengurus daerah Umri Kabupaten Kota Pekalongan Ibu Nyai Halimah, pengurus Umri seluruh se-Jawa Tengah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Forkopimcam Kecamatan Bojong, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, hadir juga ini Bu Camatnya menemani, para tokoh masyarakat semuanya dari Kabupaten Pekalongan, khususnya dari keluarga besar Muslimat, keluarga besar Fatayat, Aisyah, dari GOW juga yang hadir, serta peserta silaturahmi nasional Umri se-Indonesia, dan juga ada Pak Yai Tarun ini hadir, serta Bapak Ibu semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas apapun yang diberikan kepada kita, segala nikmat yang luar biasa yang kita rasakan sampai hari ini, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, ya ibu-ibu, segala nikmat, pokoknya nikmat anak pinter, anak soleh, anak soleha, ya, semua yang ada dalam diri kita, pokoknya tiap hari kita rasakan. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di sini akan selalu mendapat syafaatnya sampai yaumil kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat untuk seluruh keluarga besar dari Rifaiyah Umri yang sedang mengadakan acara silaturahmi nasional Ummahatur Rifaiyah 2022 yang insya Allah berjalan semua dengan lancar, ya, amin. Ngomong-ngomong soal Umri, soal perempuan Kabupaten Pekalongan ini, perempuan ini tidak bisa dianggap remeh, ibu-ibu. Ya, perempuan ini itu adalah sosok hebat yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Perempuan ini segala-galanya kalau menurut saya, ya Bu, ya. Kadang kita jadi manajer yang baik itu perempuan, ya. Gimana caranya duit sedikit bisa bayar sekolah, bisa makan, bisa ini, bisa itu, ya itu perempuan semuanya. Perempuan itu bisa menjadi sahabat yang baik untuk anaknya. Perempuan itu juga bisa jadi sahabat yang baik untuk suaminya juga. Kalau untuk
istri yang baik itu sudah pasti, tapi sahabat itu adalah memberikan masukan, memberikan jalan keluar, ya, memberikan semangat, itu perempuan semua. Jadi oleh sebab itu, kenapa saya hadir di sini? Karena saya adalah salah satu contoh perempuan di Kabupaten Pekalongan ini yang perempuan itu bisa maju. Bupati Kabupaten Pekalongan ini perempuan, ibu-ibu. Berarti saya beserta ibu-ibu semua yang ada di sini. Kita perempuan-perempuan bukannya tidak mau kalah, bukannya tidak bukannya satu action, bukan. Tapi perempuan itu sudah waktunya memang kita harus menunjukkan kehebatan kita. Karena menurut saya cinta kasih perempuan itu luar biasa. Perempuan ini paling tidak bisa, kalau menurut saya itu hatinya paling susah berubah. Kalau udah suka, kalau udah setia, udah top. Sampai bahasa politiknya seperti ini, kalau perempuan yang udah milih udah pasti menang. Kalau laki-laki bu ini masih bisa berubah-ubah, besok A, besok B, besok C, itu masih bisa begitu. Tapi kalau perempuan kalau udah senang sama orang, itu kalau bela dia siap berantem aja siap, ya bu ya, itu perempuan itu. Oleh sebab itu saya minta perempuan-perempuan Kabupaten Pekalongan, Umri Kabupaten Pekalongan ini harus semangat semua. Sekarang masa pandemi bukannya hilang, tapi sudah berangsur membaik. Hidup ini tetap harus berjalan bu. Kalau kita mikir, maksudnya yang penting kita protokol kesehatan kita terapkan, tapi semua kehidupan harus berjalan, ekonomi harus berjalan. Saya sebagai Bupati Pekalongan ini, selama saya menjabat tidak pernah, alhamdulillah, saya itu namanya nutup masjid gara-gara pandemi. Saya tidak memperbolehkan pengajian juga nggak pernah. Tapi yang penting semua jalan, yang penting protokol kesehatan dijaga, yang penting vaksin berjalan, dah begitu aja. Karena hidup ini kan semua harus balance. Kalau misalkan juga ekonomi nggak berjalan, perut lapar, nanti semua susah, ya bu. Jadi semua harus berjalan. Yang penting protokol kesehatannya dijaga itu. Dan juga saya meminta Umri Kabupaten Pekalongan ini kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, dan dari seluruh kegiatan apapun kuncinya hanya satu bu, kompak. Kita harus kompak semua Umri. Umri di Kabupaten Pekalongan ini jumlahnya tidak sedikit. Ya, di sini juga kita ada dari Aisyah, ada dari Fatayat, Muslimat, KOW, perempuan-perempuan hebat semua di Pekalongan ini. Kita itu semua harus kompak. Karena kalau kompak, apapun tidak akan bisa menerobos kita. Kalau kita kompak, masalah yang besar pun akan jadi kecil. Kalau kita kompak, masalah yang kecil bisa hilang. Ya. Dan pertemuan Umri ini selain ajang silaturahmi, juga mungkin juga untuk meningkatkan ekonomi. Ada yang jualan ini, ada yang jualan itu, ibu-ibu bisa saling bertukar informasi. Anak-anaknya juga mungkin yang ada lowongan kerja, ada ini, ada itu, ini di saatnya yang baik. Tapi bukan untuk saatnya bersaing, ibu. Iya, saing-saingan, ya gede-gedean emasnya siapa, ya bu. Jangan itu ya, itu sudah bukan saatnya. Saatnya sekarang kita kompak, kita nggak boleh ngomongin orang yang jelek-jelek, kita yang baik-baik aja, yang berprasangka baik kepada orang, insya Allah hidup kita itu tenang. Kalau kita masih punya prasangka yang nggak baik, kita masih ada rasa bersaing yang tinggi, hidup kita nggak akan tenang bu. Kita legowo, kita serahkan semua sama Allah, itu jauh saya lebih bagus. Dan lebih bagusnya lagi, malah alhamdulillah ini Kabupaten Pekalongan ini sekarang kesehatan gratis cukup pakai KTP ini sudah berlaku di Kabupaten Pekalongan. Hari ini ada banyak datang dari daerah-daerah lain se-Jawa Tengah, tapi setahu saya, mungkin boleh ditanya nanti oleh ibu-ibu yang datang dari kabupaten lain, bupati atau daerah yang menggratiskan kesehatan cukup pakai KTP itu se-Jawa Tengah, setahu saya nggak ibu, dari Pantura ini, dari ujung Brebes sampai ujung sana dan ke selatan, kesehatan gratis cukup pakai KTP itu yang berlaku itu hanya di Kabupaten Pekalongan ibu. Jadi orang Kabupaten Pekalongan ini sekarang kalau berobat cukup pakai KTP ke rumah sakit milik Kabupaten Pekalongan itu sudah gratis.
nggak perlu surat keterangan miskin, betul nggak Bu? Nggak ada keterangan miskin, nggak perlu. Yang kaya aja boleh berobat pakai KTP asal nggak malu aja. Ya, karena saya nggak ada batasan harus pakai surat keterangan miskin, surat keterangan ini enggak. Pokoknya yang merasa tidak mampu, yang memang harus dibantu, silakan berobat pakai KTP di puskesmas seluruh Kabupaten Pekalongan dan juga RSUD milik Kabupaten Pekalongan, yaitu RSUD Kesesi, RSUD Kajen, dan juga RSUD Kraton. Dan walaupun masih ada batasan-batasannya, tapi menurut saya ini sudah hal yang luar biasa. Karena tidak semua daerah Ibu berani mengadakan kesehatan gratis ini, karena duitnya puluhan miliar disiapkan setiap tahunnya untuk kesehatan gratis ini. Dan ini bukan katanya, tapi duitnya sudah siap Bu. Ibu sudah pakai semua dari tanggal 1 Januari kemarin sudah berlaku. Dan jadi kalau melahirkan sekarang ibu-ibu sudah gratis Bu. Ya, melahirkan sudah gratis, di RSUD gratis, di puskesmas gratis. Jadi kalau misalkan pulang dari sini ada yang niat mau nambah anak, monggo ya Bu. Iya, udah biar umurnya tambah banyak lagi nanti. Ya kan, biar nanti keluarga besar IFAI aja biar tambah banyak lagi. Jadi ini sekarang melahirkan sudah gratis, oke? Terus walaupun masih ada batasan-batasannya ya Bu, tapi ini menurut saya sudah hal luar biasa. Terus bagaimana Bu, kalau orang yang punya BPJS, apakah dilanjutkan atau tidak? Kan begitu pertanyaannya ya Bu. Dilanjutkan Ibu, kenapa? Karena kalau misalkan Ibu harus dirujuk ke rumah sakit swasta, BPJS bisa dipakai. Sampai tahun rumah sakit negerinya penuh. Kalau ibu dirujuk ke Semarang, ke rumah sakit yang lebih besar lagi, BPJS bisa dipakai. Karena kalau BPJS nggak dibayar, itu dia terus tambah terus, nggak mungkin hilang Bu, bertambah ya. Ya, dan nggak mungkin hilang. Apalagi juga sekarang, kalau nggak salah saya, syarat memperpanjang STNK, mau beli rumah apa harus pakai BPJS semua. Itu aturannya bukan dari Bupati Pekalongan, aturan dari pusat. Ya, kita harus mengikuti. Tapi kalau yang monggo yang belum punya BPJS, silahkan pakai kesehatan gratis, cukup pakai KTP. Yang penting kalau ibu mau ke rumah sakit, itu harus bawa rujukan dulu dari puskesmas biar nggak bolak-balik. Udah sakit bolak-balik kan kasihan ya. Jadi bawa rujukan dulu. Terus yang kedua yaitu menunggu pasien sakit, ibu-ibu di rumah sakit. Biasanya nungguin pasien sakit itu kan rata-rata ibu-ibu terus. Anaknya sakit yang nungguin ibunya, suaminya sakit ya nungguin juga ibunya. Ini karena saya dulu punya pengalaman Bu. Dulu saya waktu jadi wakil bupati, saya ke daerah Petung, saya lihat ada anak kecil itu matanya tuh kayak agak mau keluar gitu Bu. Terus kelihatan pakaiannya pun juga kasihan lah, seperti orang nggak mampu. Saya panggil anaknya, terus saya cari orang tuanya ini mana, karena mau saya operasikan matanya di kajian waktu itu di bawah. Tapi orang tuanya ini datang, ibu-ibu perempuan ya Bu, bilang bahwa saya nggak punya ongkos Bu, kalau saya harus turun dari Petung ke bawah. Untuk ongkos saja dia nggak punya Bu. Oleh sebab itu saya waktu itu saya berjanji dalam hati Bu, ya Allah, kalau Allah kasih saya kesempatan, saya menjadi pimpinan lebih tinggi dari wakil Bupati Pekalongan, saya itu mau penunggu pasien sakit itu biar dapat duit yang tidak mampu. Kalau ini ada kata-kata yang tidak mampu. Akhirnya begitu saya menjadi bupati, langsung Ibu saya perlakukan, langsung diberlakukan bahwa penunggu pasien sakit di rumah sakit yang tidak mampu per hari dapat 50.000 Ibu. Dan ini juga sudah berlaku, bukan katanya lagi, sudah berlaku di mulai tanggal 1 Januari kemarin. Kenapa ini ada kata yang tidak mampu? Kalau nggak ada kata yang tidak mampu, nanti takutnya pengajian kosong semua Ibu, pada nungguin pasien. Ya, nanti nggak ada orang yang kerja nungguin pasien semua, jadi ada yang tidak mampu dan juga dibatasi harinya. Tapi ini menurut saya sudah alhamdulillah, karena minimal ongkosnya saja sudah terbantu, oke? Untuk ibu-ibu yang tidak mampu. Ini informasi yang penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Terus yang ketiga yaitu yang tidak kalah penting, itu jalannya halus, rezekinya mulus, Bu. Ya, ini jalan di Pekalongan ini memang Masya Allah Bu, jalannya rata bolongnya Bu.
Iya, rata bolongnya di sana, di sini. Karena warisan saya ini jalan bolong di mana-mana. Jadi memang PR saya ini adalah mengerjakan jalan. Dulu waktu baru saya menjabat itu 2021, karena saya menjabatnya itu bulan Juni tanggal 27. Tahun ini saya 1 tahun Ibu jadi Bupati Pekalongan. Itu saya anggarkan langsung kurang lebih infrastruktur itu 50 miliar untuk tahun 2021. Tapi tahun 2022 ini infrastruktur Kabupaten Pekalongan ini 130 miliar Bu, hampir saya 3 kali lipatkan. Insya Allah nanti akan banyak jalan yang halus di Pekalongan ini. Sekarang lagi tahap lelang, ya, jadi pelan-pelan. Jadi Bojong juga sedang dibangun, ya kan? Ya, ini lagi tahap lelang, semuanya nanti insya Allah berjalan sampai Desember. Dan kalau misalkan ibu-ibu bilang, Bu, tempat saya rusak, tempat saya juga belum dibetulin, Bu, ini, Bu, itu, sabar ya. Karena tadi saya bilang jalan rusaknya ini banyak. Jadi harus pelan-pelan, tapi selagi itu jalan Kabupaten Pekalongan, insya Allah saya bertanggung jawab. Selagi saya menjabat menjadi bupati, semaksimal mungkin itu saya perbaiki jalan Kabupaten Pekalongan. Walaupun mungkin tidak bisa sebaik-baiknya, mungkin saya tidak bagus, ya namanya manusia pasti banyak salahnya, tapi saya berusaha sebaik-baiknya Bu untuk Kabupaten Pekalongan ini. Terus yang keempat, nggak kalah pentingnya, yaitu anak-anak di sekolah ini kan banyak, biasanya sekolah negeri ini gratis ya Bu, tapi biasanya banyak sumbangannya. Sumbangan ini, daftar ulang bayar, ini bayar, itu bayar. Di zaman saya ini memimpin untuk negeri, saya karena sekarang baru bisanya negeri dulu Bu, ini tidak boleh ada sumbangan apapun yang memberatkan masyarakat Pekalongan. Dan juga plus lagi untuk anak yang tidak mampu itu diberi bantuan seragam sekolah mulai tahun 2022 ini. Jadi nanti insya Allah akan banyak anak Pekalongan yang bisa sekolah. Tidak ada alasan lagi nggak bisa sekolah, nggak punya biaya, nggak bisa sekolah, nggak punya seragam. Ya. Ini sekarang sudah dibantu sampai pakaian seragam sekolahnya. Nanti kalau PAD kita meningkat, nanti kalau pendapatan kita meningkat, keuangan kita membaik, COVID sudah hilang, insya Allah saya akan merambah ke swasta juga. Ya, sekarang baru bisa negeri dulu, tapi nanti kalau sudah meningkat, keuangan sudah baik, jalan PR-nya udah selesai, langsung ke sekolah swasta. Itu program-program yang menurut saya nggak kebanyakan, tapi insya Allah bermanfaat semua untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Kalau kita, tempat kita indah, bagus, wisatanya bagus, jualan di situnya rame, tapi kalau jalannya rusak juga percuma. Ya, tapi kalau jalannya bagus, insya Allah ekonominya pun akan membaik, semua kehidupannya membaik. Karena orang Pekalongan ini di sini yang hebat-hebat saya lihat naik motor tuh perempuan. Ke sana kemari, ngantar sekolah, nanti belanja, nanti ke sini, nanti ke situ, tuh perempuan semua. Jadi oleh sebab itu, karena rasa cinta saya kepada perempuan ini luar biasa, saya sebagai perempuannya Pekalongan, oleh sebab itu jalan ini PR untuk saya betulkan supaya perempuan-perempuan Pekalongan ini nyaman semua, oke, ibu-ibu. Dan juga pada kesempatan siang hari ini juga saya berpesan bahwa Umri monggo melakukan kegiatan, pengajiannya dimulai lagi, pengajiannya bertambah baik lagi, dan juga ekonominya mudah-mudahan Umri semua bertambah baik ya, sehingga nanti Umri di Kabupaten Pekalongan ini semua rifaiyah menjadi besar juga di Kabupaten Pekalongan. Saya sebagai Bupati Pekalongan, cinta saya ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Saya sebagai seorang ibu, tidak ada seorang ibu yang di sini hadir membedakan anak-anaknya. Anaknya putih disayang, anaknya hitam dibuang, nggak ada nggih Bu. Semua disayang. Itu seorang ibu begitu mencintai semua. Jadi tidak akan membedakan warna apapun, ini warnanya kuning, putih, hijau, biru, merah, itu enggak. Tugas saya sebagai seorang ibu mencintai seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Oke? Jadi ibu, saya minta juga Umri untuk besar, Umri untuk hebat. Saya pun akan mendampingi rifaiyah. Saya bersama Pak Yai Hafid sering berkomunikasi, ya. Dan juga mudah-mudahan insya Allah Pak Yai Hafid pun jadi bagian dari Kabupaten Pekalongan sebentar lagi. Ya, jadi akhirnya rifaiyah ada perwakilannya, ya, untuk mudah-mudahan masuk nanti ke dalam keluarga besar Basnas.
Pak Yai Hafid. Jadi sehingga nanti informasi apa yang harus dibantu untuk keluarga besar Rifaiyah bisa melalui Pak Yai Hafid. Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena mungkin juga masih ada sambutan yang lainnya. Saya titip pesan sekali lagi, saya titip anak-anak Kabupaten Pekalongan di tangan ibu-ibu yang hebat semuanya. Dan saya juga mohon doanya kalau tidak ada halangan, saya insya Allah tanggal 29 saya berangkat haji ibu-ibu. Katanya Pak Yai Maulana tadi malam, Pak Ustadz Maulana, itu kalau orang mau berangkat haji itu sudah ada 40 malaikat di sampingnya ya, yang mendoakan itu insya Allah kabul ya Bu. Jadi di kesempatan ini semoga doa saya diterima oleh Allah. Saya mendoakan seluruh ibu-ibu ya, ekonominya menjadi meningkat luar biasa ya, sukses semua ibu-ibu, amin. Anak-anak yang menjadi anak soleh dan soleha, amin. Dan yang punya utang lunas semua ya Bu, amin. Yang janda biar cepat kawin lagi ya, amin. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
isi